Shalom. Haleluya. Mari kita berdiri, kita laungkan haleluya 3 kali. Yang terbesar bagi Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Silakan duduk. Beri tepukan. Ya, oke. 21 September akan menjadi satu perubahan dalam majlis MG kita. Tidak lama lagi 21 September ini. Kita tidak tahu adakah ada perubahan ataupun tidak. Ini tergantung dengan pribadi kita. Sekiranya sebetulnya kalau kita melihat kepimpinan selama ini berlancar dengan baik, tak perlu ada perubahan. Tetapi BEM membuat satu panduan, setiap 3 tahun ada perubahan. Begitu juga dengan pelayanan pastor dia. Dalam 3 tahun ada rujukan kepada pusat mengenai pelayanan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita melihat kepada pemilihan 21 hari bulan September, saya ingin mengajak kita melihat kepada 4 tips memilih pemimpin yang baik menurut firman Tuhan. Ini menurut firman Tuhan. Yang kita lihat di sini, kena pemimpin di gereja adalah bukan dipilih oleh secara pribadi. Maksud saya dengan sesuka hati memilih dia menjadi pemimpin. Dan kita telah cukup berdoa seperti mana pada pagi hari ini kita akan berdoa, kita akan mempersiapkan diri kita untuk melihat siapakah pemimpin kita satu ketika nanti dalam 21 hari bulan September. Dan dengan itu saya akan membawa kita melihat di dalam teks firman Tuhan sebagai dasar kita, yaitu di dalam 1 Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3. Kita akan baca bersama-sama bahagian ini dulu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3. Sudah dapat? Kita baca satu sama-sama. 1, 2, 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kerana mau mencari keuntungan, tetapi dengan kepengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mengangkatkan puji-pujian meninggikan nama-Mu. Dan kami rasa bahwa hati kami perlu kekuatan yang dari Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus-Mu mengerjakan kebangunan rohani di dalam hati kami. Dengan itu Tuhan Yesus, kami mengingatkan mengenai kepimpinan. Dan 21 hari bulan September adalah satu hari yang ditetapkan untuk kami memilih pemimpin kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau segarkan hati kami, supaya kami dapat melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang akan menerajui kepimpinan di gereja ini. Dengan itu Tuhan Yesus, sebelum itu Tuhan kami percaya dan yakin Tuhan mempunyai rencana yang terindah.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun gangguan kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami, teristimewa dalam pemilihan ini satu ketika nanti, kami mohon Tuhan Engkau jauhkan dalam nama Yesus. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan sebagai landasan, sebagai asas untuk kami mengingat pemimpin-pemimpin kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Amin. Mari kita melihat di dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, pasal 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua dan ketiga. Menjadi, kalau kita melihat di sini, yaitu memilih pemimpin, firman Tuhan sudah mendahului kita, yaitu gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua dan tiga ini membawa kita melihat mengenai menggembalakan. Pertama di sini adalah menjadi pemimpin adalah kita melihat kita harus menggembala, menjaga, melihat kepada keperluan domba yang kita jaga, mengenai keperluan ataupun perkembangan pertumbuhan domba kita. Dan itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua dan tiga ini mengungkitkan mengenai menggembalakan domba, kawanan dombamu, domba Allah yang ada padamu, dan jangan dengan paksa. Dan itu sebabnya di dalam pelayanan Tuhan, di dalam gereja tidak ada pekerjaan yang dipaksa, memaksa. Dan waktu baptisan, teristimewa baptisan, saya membuat satu kelas baptisan, mesti saya ingatkan bahwa kalau menjadi peserta dibaptis, dia harus tahu bahwa sesudah dibaptis dia akan bekerjasama di dalam semua pekerjaan, tidak ada dipaksakan. Dengan itu kita lihat bahwa seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin yang dipilih bukan oleh karena paksaan. Dan seterusnya kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, kita lihat jangan karena mau mencari keuntungan. Saudara, di luar sana orang berebut mau menjadi pemimpin oleh karena mencari keuntungan untuk pribadi mereka sendiri. Tetapi di pihak kita lihat di sini dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima menekankan bagi kita, yaitu dia katakan jangan karena mencari keuntungan. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita lihat bahwa tetapi jangan dengan pengabdian diri, dan janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka. Menjadi pemimpin, kalau kita melihat di sini, yaitu supaya kita menjadi pemimpin bukan hanya ingin memerintah di dalam pelayanan. Itu sebabnya awal dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua dan 3 ini menekan kepada kita, memperingatkan kita supaya menjadi pemimpin bukan hanya ingin memerintah, tetapi dengan kerendahan hati bekerjasama dalam pelayanan. Di dalam penghujung ayat ini juga menekankan mengenai memilih pemimpin, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Dan itulah yang kita lihat, yang menjadi pemimpin dan satu ketika nanti adalah harus menjadi teladan. Yang kedua yang ingin saya bawa kita lihat di sini, yaitu
pemimpin yang adil dan jujur. Kita lihat di dalam gereja tidak ada sesuatu pun seorang yang tidak jujur di dalam pelayanan gereja kita. Ya, semuanya jujur, semuanya adil. Dan tetapi firman Tuhan menduluikan kita sekali lagi, mengingatkan kita, yaitu kita harus menjadi seorang yang jujur, seorang yang adil di dalam kepimpinan kita. Dan dengan itu juga kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-29. Dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat ke-14 menyatakan, raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, taktanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Pemimpin yang baik adalah yang memiliki tegasan dan yang menjunjung integriti yang adil, yang tinggi dan adil. Saudara, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-14, yaitu mengenai raja yang menghakimi orang yang lemah dengan adil. Begitu juga dengan kita sebagai pemimpin-pemimpin. Satu ketika nanti kita berhadapan dengan masalah mengenai pelayanan, mengenai kelemahan-kelemahan yang di dalam pelayanan. Di sana kita dapat mengadili pelayanan. Dengan itu, mari kita bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan di dalam gereja kita masing-masing. Dalam pelayanan kita, baik di dalam PW, pemuda-pemudi dan sekolah minggu. Mari kita melihat kelemahan itu dapat mendorong kita, kelemahan-kelemahan yang ada pada kita akan membangkit semangat kita, kesatuan kita, persekutuan kita. Dari kita yang dari atasan dapat membantu, saling membantu satu sama yang lain. Karena kita mempunyai kelemahan tertentu. Dengan itu, mari kita lihat bahagian yang kedua adalah rendah hati dan melayani. Seorang yang memimpin, seorang pemimpin, ia harus rendah hati. Dan dia harus dengan hati ingin melayani. Rendah hati berarti, rendah hati di sini kita lihat di bahagian ini, Yesus sendiri telah memberikan contoh mengenai kepimpinan yang paling sempurna. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh untuk kita, yaitu memberikan satu contoh yang paling sempurna. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk bukan dilayani, tetap melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, inilah yang kita lihat dan ini yang kita lihat kepada pemimpin-pemimpin kita, yaitu karena Yesus terlebih dahulu menjadi contoh bagi kita mengenai kepimpinan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 itu. Dan Yesus mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi dia untuk melayani. Dengan itu jawatan pemimpin-pemimpin satu ketika nanti itu adalah untuk kita melayani pelayanan pekerjaan Tuhan dalam gereja kita. Dan karena kita bukan semuanya kita semua ini perlu dilayani. Kita perlu melayani bersama-sama. Seperti mana Tuhan Yesus sendiri datang
untuk melayani. Dan seterusnya kalau kita melihat pemimpin yang baik menurut firman Tuhan adalah mereka yang siap melayani dan bukan untuk dilayani. Mereka yang rendah hati dan selalu siap mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Kita lihat di sini menjadi seorang pemimpin di dalam gereja sebagai pemimpin, yaitu siap untuk melayani. Dengan itu kita melihat memilih pemimpin yang memiliki semangat pengabdian dan akan membawa kebaikan bagi masyarakat, gereja dan negara. Dan begitu juga dengan jemaat. Kita lihat menjadi pemimpin yaitu seorang yang mengabdikan dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan seterusnya pada pagi hari ini yang bahagian yang ketiga yaitu seorang yang bijak dan memiliki visi. Itu sebabnya dalam setiap 3 tahun kita perlu rombakan, kita perlu ada perubahan dalam kepimpinan. Tetapi bukan itu semestinya, tetapi kita lihat bahwa perlu perubahan di dalam kepimpinan. Bukan oleh kerana harus berubah, tetapi kita lihat keperluan. Kita lihat di sini bangsa akan hancur jika tidak ada pemimpin. Dan semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatan. Amsal pasal yang ke-11 ayat 14. Saudara, kita lihat di sini bahwa perlu orang yang senantiasa menasihatkan kita dalam kepimpinan, begitu juga dengan pelayanan kita. Dan kita lihat bagaimana Amsal mengatakan dalam 11 ayat yang ke-14, pemimpin yang baik haruslah bijaksana dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan kita. Saudara, kalau kita melihat di depan kita, kita mempunyai visi kita, kita mempunyai misi kita untuk dicapai. Dan begitu juga supaya setiap jemaat Tuhan mempunyai kekuatan untuk mencapai sesuatu di dalam pelayanan. Seterusnya kita akan melihat di sini, kita lihat mengenai jika kita mampu merumuskan dengan berkomunikasi dengan visi ini serta memimpin rakyat ke arah yang lebih baik. Bijaksana di sini bukan hanya di dalam hal pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pengertian, pengetahuan dan implikasi dan yang dari kebenaran yang adil. Saudara, pada pagi hari ini mari kita melihat mengenai pelayanan pekerjaan kita satu ketika nanti, bahwa kita akan diberi mandat dan beri kesempatan untuk memimpin bersama-sama dengan jemaat kita. Dan seterusnya kita lihat di sini mengenai memilih pemimpin seturut dengan kehendak firman Tuhan adalah pemimpin yang dengan moral yang benar. Ini bahagian yang keempat. Seorang pemimpin dengan moral yang benar. Ini yang perlu kita lihat dari seorang pemimpin sesudah dia akan dilantik ataupun dia akan dipilih. Mereka harus mereka mempunyai kepemimpinan dan dengan hati hidup moral yang baik, moral yang benar. Dan itulah dapat kita lihat
pada pagi hari ini untuk melihat mengenai kepemimpinan kita. Dan seterusnya, pemimpin dengan moral yang baik berarti di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 berkata, melakukan perkasa adalah mengajikan bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kerendahan hati harus dibulatkan dengan standard moral yang baik dan tidak korupsi dan tidak menerima suap dan menjauhkan hal-hal yang jahat ataupun patut dipertanyakan. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 ini mengingatkan bagi kita, yaitu mengenai kehidupan kita harus melihat mengenai menjadi kokoh oleh karena kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Menjadi seorang pemimpin, itu yang kita andal dalam hidup kita sebagai pemimpin, yaitu mengenai keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan kita untuk melibatkan diri di dalam pelayanan. Seterusnya, pemimpin seperti ini adalah akan menjauhkan perbuatan yang tak etis ataupun tidak beretika dan memilih melakukan yang benar. Inilah satu lagi ciri pemimpin yang baik. Saudara yang Yesus kasihi, pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa, untuk persiapan, untuk pemimpin-pemimpin kita dalam 3 tahun yang akan mendatang pada 21 September ini. Kita berdoa untuk persiapan pemilihan ini. Dengan itu, mari kita mendepankan doa kita, mempertimbangkan matang dalam memilih pemimpin. Ingatlah bahwa setiap suara kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan gereja kita. Jadi firman Tuhan sebagai standard dalam memilih agar kita dapat memilih pemimpin yang baik sehingga bangsa patut diberkati. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang ini mengingatkan kita mengenai persiapan kita untuk masa depan kita ataupun pemimpin kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya, sekali lagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami melihat beberapa tips untuk memilih pemimpin yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang biasa, tidak dapat melakukan sesuai yang sempurna. Tetapi Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin Tuhan akan memilih pemimpin-pemimpin gereja sesuai dengan education yang ada. Kami perlu seorang yang bijak, akan dipilih menjadi pemimpin, seorang yang rendah hati, seorang yang jujur akan menjadi pemimpin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami jemaat yang lain Tuhan Yesus, kami berserahkan kepada Tuhan. Karena kami ingin dipimpin oleh Tuhan sendiri. Melalui saudara-saudara kami yang diberkati, yang akan dipilih menjadi pemimpin kami satu ketika nanti. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin.